Islamic Brotherhood Television. Habis itu ada lagi air besar. Ya balik lagi kemarin. Nah, balik lagi. Ada sebenarnya sebelumnya ada berapa pengungsi. Ya. Cuman karena di sini masjid inilah tempat yang aman bagi kami, maka di sini pusat pengungsi yang bagi orang Iya. yang sepataran sungai. Pajar. Ahlan sahlan. Apa kabar? Baik, sehat. Ahlan sahlan. Ya marhaba. Barakallahu bik. Silakan. Ini kebetulan adik saya, Pak. Oh iya. Saya sebenarnya di Pajorong, kemudian adik saya di Pajorong sekarang. Alhamdulillah. Iya, iya. Oh jadi pengungsi itu sendiri begitu aman memang mereka udah sempat balik ya. Iya, Begitu ada susulan balik iya. lagi. Karena yang hujan itu, Iya, hujan hari Jumat itu. hujan itu. Jadi di sinilah karena posisi Yang terakhir kapan terakhir ada susulan? Tanggal 1 gitu. 1 Januari. ya. Yang tahun baru itu. Pas tahun baru itu Jam ya. 2 itu ya. Jam 2 sama setengah 4. Dari saat itu sampai sekarang nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma memang Anda lihat tadi di sana banyak lumpur-lumpur masih numpuk banyak Itu ya. itu yang bingungnya kan itu. Karena siang hari pun Nggak hujan bisa. Iya. hujan-hujan pun hari Jumat tuh Iya. waktu gubernur kemarin nggak ada apa-apa, aman Aman. sama. Tapi ya waktu kalau panas Apa ada ini? Apa ada getaran gempa atau bagaimana enggak? sebelumnya udah ada 2 kali ya. Ada gempa kemarin. Karena ada gempa 2 kali. Biasanya longsor itu kalau nggak ada hujan, nggak ada air, ya ada gempa. Iya. Iya. Masya Allah. Coba mana Habib Ali, Habib Muhammad mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya ini sekarang ini kebutuhan tuh lebih banyak apa sebenarnya dibutuhkan sama pengungsi atau Gini sih Ustaz. Kalau untuk di sini alhamdulillah nih kita kan untuk bantuan alhamdulillah seluruh umat nih ngebantu kami nih. Dari beras, dari sembako, segala macam. Iya. Alhamdulillah logistik semuanya aman gitu. tempat yang paling parah tuh dibutuhkan alat berat tuh yang di sekitar mana? Dari kita bisa ke sana kok, Bib. Dari kilo 1 ada air itu dalam itu. Ya batu besar. Ada Dari batu kilo 1. Iya, kilo 1. Itu kita bisa lihat tuh memang butuh alat berat. Jadi jalan-jalan di kalau sampai Pulau Ampet tutup dong ya. Jalannya aman, Bib. Ya kan sungai pikiran di pinggiran kilo-kilo itu. Oh, Jalannya Iya, aman, tetap jalan. bisa dilalui. Iya. Sampai tembus kemana dia dilalui? Bukit Tinggi. Bukit tinggi sampai. Sampai Bukit Tinggi ya. Iya. Jadi sungai-sungai itu banyak batu. Batu yang udah menggantung juga banyak, Bib. jatuhnya. Iya. Retak-retak tuh. Retakan-retakan. Nah ini penting, kita kan kita dari FPI kan dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kita banyak kirim relawan. Iya. Nah kita berharap relawan ini betul-betul manfaat buat masyarakat. Jadi kita mesti tahu dulu nih masyarakat sebetulnya apa sih yang diperlukan, apa sih yang bisa dibantu. Karena lain tempat, lain keperluan. Begitu. Kemarin juga kita keliling di Aceh, keliling di Sumatera Utara begitu. Iya. Nah, oh di bagian ini mereka butuh sumur, ya, gitu kita buatin sumur. Tapi ada di Bener Meriah air banyak, mereka nggak butuh sumur, banyak mata air. Yang mereka perlu alat berat sama pipa-pipa buat penyaluran air. Nah itu yang kita bantu. Jadi kita kan nggak semua tempat perlu sumur kalau air mereka banyak. Nah begitu juga ada beberapa tempat yang perlu perlu bikin sekolah-sekolah darurat atau seperti di Aceh Tamiang kemarin pada saat rumah sakit tertutup lumpur, alat berat belum ada. Iya. Akhirnya puluhan relawan turun, dia bersihkan habis-habisan berapa hari kali ya, pagi, siang, sore, malam. Akhirnya alhamdulillah rumah sakit tadi yang tadinya lumpur sepinggang bersih semua. Nah kenapa kita bersihkan itu dulu supaya masyarakat bisa berobat. Nah akhirnya berhasil dan akhirnya poliklinik dibuka kembali.
Jadi boleh nanti diberitahu apa nih yang bisa Boleh. kita boleh kerjasama, apa yang boleh kita bantu. Kan ada FPI di Padang, FPI di apa namanya di Sumatera Barat. Tinggi Nah, ada yang dekat Bukit Tinggi. yang dekat di Bukit Tinggi juga ada. Nah, Alhamdulillah. Iya. jadi kerjasama masyarakat kuat ya. Iya. Bantu membantu. Ya kalau begitu nanti diinikan aja, didata aja kira-kira apa sih ke depan yang kita perlukan ya. Kan yang tahu kan antum sebagai pimpinan masyarakat di sini. Nah nanti bisa komunikasi dengan Antum Mudo ini. Iya. Nah, beliau nih antum di imam ya. Iya di Sumatera Barat ya. Ini Imam Front Persaudaraan Islam untuk Provinsi Sumatera Barat. Nanti boleh tukar nomor HP apa. Nah, apa yang boleh kita buat? Karena antum sebagai pimpinan di sini, antum yang paling tahu apa keperluan masyarakat, apa nih kira-kira yang boleh kita bantu. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan, termasuk tenaga sekalipun. Kalau tenaga FPI, insya Allah relawannya 24 jam bisa turun. Kalau tenaga buat bersih ini, bersih itu, atau kadang-kadang ada lumpur di bagian-bagian yang beko nggak bisa masuk, kan ada. Itu, nah mungkin itu perlu tenaga manusia. Kalau sekarang jujur ya, kalau saya pribadi nih, dengan bencana sekarang nih, yang kurang bagi kami ini, kita fokus ke bencana. Kita lupa, Bib, semua ini kan udah ada ketentuannya nih. Ya, jadi ini apa namanya, ini masukan antum luar biasa, bagusnya. Boleh juga antum dengan staf yang ada untuk mendata, mencatat mana sih yang belum tersentuh bantuan, mana sih yang diperlakukan masih kurang adil begitu. Ya biasa memang ada aja yang iri, yang merasa diperlakukan tidak adil, padahal yang di atas sudah semaksimal mungkin. Begitu. Tapi ya kita coba kalau di mana keluhan mereka, kalau memang betul mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil, ya kita perbaiki. Tapi memang betul antum, rasa-rasa semacam ini juga mesti diobatin ini. Iya, betul. Iya. Jadi dakwah mesti ditingkatkan. Kita sudah punya rencana sama Imam FPI Sumatera Barat, ke depannya ini nanti memang kita ingin safari dakwah. Nah, untuk keliling di Sumatera Barat. Nah, boleh nanti kita masukkan jadwal kemari. Kita di sini bisa bikin istighosah, kita zikir, nanti ada nasihat-nasihat keagamaan. Ada dialog dengan masyarakat, boleh. Memang rencana kita nanti di tempat-tempat di mana yang terkena bencana kita mau keliling, khusus Sumatera Barat, Ustaz. Nanti Imam FPI Sumatera Barat yang atur waktunya sama Ketua Umum FPI yang dari Jakarta. Insya Allah. Yang penting itu tadi, berikan informasi. Kita siap bantu semampu kita, sekuat kita. Itu insya Allah bantuan apapun termasuk tenaga apa segala macam apa yang boleh kita bantu. Ini Ketua Umum FPI Habib Muhammad Munsal Atas, saya punya menantu. Nah kalau ini Sekretaris Umumnya Habib Al Atas, kemudian ada ini Bendahara Umumnya Habib Ali bin Alwi Al Atas juga ya ikhwan. Nah beliau-beliau ini orang-orang muda yang memang saat ini menggerakkan kegiatan kemanusiaan FPI dari mulai Aceh sampai ke Sumatera Barat. Itu kalau di Aceh kan memang apalagi Aceh Tamiang kemarin ya, itu memang parah itu meluas begitu. Bukan hanya 1-2 desa, tapi memang sekabupaten. Nah, jadi di sini juga kelihatannya nggak kurang parah, banyak yang kena memang. Masya Allah, tapi khair insya Allah. Muhammad mungkin Anda mau disampaikan? Atau yang mau ditanyakan, ini menguasai wilayah. Ya, anak-anak ini di masjid atau bolak-balik? Kalau malam sini kan. Oh, malam sini. Udah mulai sekolah belum? Udah mulai. Udah mulai. Ibu juga. Iya. Begini kan? Puskesmas apa dekat kuliah kan? Puskesmas nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Dan berfungsi. Alhamdulillah. Cuman awal-awal itu kita pindahkan dulu karena puskesmas rawan juga kemarin tuh. Iya. Ada dekat sungai. Dipindahkan kemarin ada sekitar seminggu lah di kantor camat. Apa yang dikeluhkan anak-anak? Batuk, demam, sakit kulit apa enggak? Kelihatannya enggak ada. Kalau itu tuh mental kayaknya. Ibu-ibu yang tahu ya? Iya. Sampai hari Jumat kemarin. Iya.
Ada tuh warga kita tuh yang sampai manjat ke atas ini. Kenapa? Iya kan. Shock deh, shock. Jadi bayangin jam 11 sampai jam 4 suara begitu. Iya. Mental. Terbayangkan. Dia lihat tuh, lihat batu tuh. Wah, Itu di daerah aliran sungai itu tuh yang kiriman. Iya. Iya. Yang tadi nih, yang Iya. saluran sungai kan lagi dikerok nih, barusan dibersihin. Sungainya memang dari dulu sebesar itu atau sekarang lebih besar lagi nih? Kalau Sebelum kejadian sungainya memang sebesar kalau itu. dulu pakai dam tuh, Bib. Dikasih dam loh itu. Cuman dam itu belum ketemu sampai sekarang. Dalam itu. Padahal itu udah dalam kelihatannya kan. Cuman dam itu belum Oh ada jumpa lagi. Masih banyak lumpur. Masih lebih lumpur. Lembut. Iya. Jadi dangkal sekarang. Dangkal lagi. Kemarin itu saya pakai drone ke atas, ngecek pakai drone. Dari kilo 26 itu tumpukannya berhenti. Dicek lagi ke bawah sampai kilo 11. Berapa panjang itu tumpukan material yang akan turun? di mana, di sungai, di hutan, atau di sungai. jalan? Sungai. Di sungai. Oh masih ada tumpukan di sana yang bisa ada kemungkinan Yang akan turun lagi dia. Iya. Itu cuman batu aja yang menahan tuh. Sepanjang kilo 11 sampai kilo 26. Nggak kebayang nih kalau seandainya Jebol. jebol nih. Bisa kemari lagi ya. Mungkin lebih besar dari yang kemarin. Kalau jorong itu Tapi dari tim pemerintah yang udah banyak turun kan ya, tahu nggak kondisi yang barusan disampaikan? Tahu. Apa pendapat mereka? Ada tindakan-tindakan nggak untuk mencegah itu atau bagaimana? Karena gini, Bib, aku juga paham lah. Sumatera Barat kena semua. Alat berat kita Terbatas. nggak mampu itu semua. Sekarang dengan alat yang ada sekarang cuma 4 lah alat kita. Kita fokuskan yang dari batas rumah terakhir aja. Iya. Itu ke atas. Nah, kalau untuk ke atas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia perlu alat lebih banyak ya, sampai ke atas, Sampai ke atas. dirapihin, Iya. dikeroki. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ali, Paling ini aja ya. Antum sebagai pemimpinnya Allah lagi angkat derajatnya. Amin. Ya, yang penting sabar aja. Ngadepin orang ini macam-macam, ada yang ngelupa antum, ada yang udah dibantu sedemikian lupa, masih ngeluh juga. Itu antum cobaannya ya, insyaallah. jadi cobaan pemimpin double. Nah kalau cobaan masyarakat kan dapat bencana tuh tadi. Kalau pemimpin pertama dapat bencana juga, kedua dapat protes dari masyarakat. Iya, kadang-kadang disalahpahami, ya kan kadang-kadang dituduh. Nah, memang mesti sabar dalam kondisi semacam ini. Masyarakat yang tipe yang tadi antum ceritakan, itu karena pengaruh mental, pengaruh stres, pengaruh ini, jadi mudah tersinggung, kadang-kadang suudzon. Nah, itu antum mesti sabar. Tapi kalau dia sabar dari cerita, alhamdulillah. Berat cobaannya, memimpin berat cobaannya. Mudah-mudahan ya, biar semuanya bisa lancar. Yang penting ana minta antum komunikasi terus, sama-sama orang Sumbar kan bisa pakai bahasa komunikasi lebih lancar ya. Nah, beliau juga pimpinan pondok pesantren di Payakumbuh, Ustaz ya. Di Payakumbuh pimpinan pondok pesantren, apa yang boleh kita bisa bantu sampaikan, dan apa yang kita mampu insya Allah kita bantu. Komunikasi aja. Dan kapan nanti kita mau bikin, kalau suasana udah pulih kan Ustaz ya, kita bikin safari dakwah keliling untuk healing aja, untuk bangkitin semangat, penyadaran, pemakmuran masjid-masjid, rumah ibadah. Insya Allah, mudah-mudahan kita balik lagi nanti ya Habib Muhammad. Siap Ustaz, ditunggu. Insya Allah. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua Allah kasih panjang umur. Amin. Dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Begitu juga anak-anak kita, biar Allah jaga, Allah sehatkan mereka. Jadi anak-anak yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Jadi apa aja diperlukan kasih tahu. Nanti insya Allah kan nggak jauh juga dari Padang. Tadi kita jalan enak, jalan nggak ada yang putus. Bagus tadi, jalan aman. Insya Allah kita boleh bantu Habib Ali di pusat juga, di di backup
yang ada di daerah untuk bantu yang di sini. Anda senang dengan laporan tadi, Masya Allah, antum luar biasa. Dan sampai kepantau lewat drone, mana tuh yang mampet-mampet bisa turun lagi, waduh. Iya, dari kelok berapa tadi? 26. Dari, enggak, yang tertutup itu kelok 11 sampai 26. Itu yang masih banyak tumpukan ya. Itu bukan. Antum udah sempat viral kan? Anak-anak kalau itu diviralkan mungkin kalau Iya. tercover dia bisa jadi perhatian banyak karena kan itu efeknya bisa jauh lebih besar. Khawatir Iya, dan bisa ada susulan. Ini informasi penting, ini informasi bagus. Kalau antum Itu perlu. atau enggak gini, kalau misalkan antum videonya ada bisa nanti dikirimkan, bisa Ya, juga. nanti kita bisa sampaikan ke pemerintah pusat, kita bisa sampaikan ke Satgas Penanggulangan Bencana. Kan sekarang pemerintah bentuk itu, ada Satgas baru. Jadi kalau antum ada filmnya, nanti kirimkan aja, nanti kita bisa lapor juga. Pak, ini ada ini nih. Ini nggak boleh dibiarkan, ini mesti buru-buru, karena kalau enggak nanti ada bencana susulan. Akhirnya nggak habis-habis itu bencana. Boleh nanti. Ustaz, di ini kan Ustaz, kalau ada dikirim, nanti sampaikan ke ketum. Ya. Nah, supaya ini kita tarik siapa yang bisa atasi ini, siapa yang bisa bantu. Nah, kalau Satgas bencana kan memang skala nasional. Karena kalau misalkan kayak ormas pakai bronjong nggak mungkin bisa nahan. Iya. Harus ada kekuatan Nggak yang bisa. penanganan negara. Ini memang mesti penanganan negara. Nah, kita dorong negaranya. Nah, sebab kalau Satgas Bencana Nasional nggak diinformasikan juga nggak tahu. Iya. Wah, datanya udah ada lagi. Iya. Informasi. Boleh. Jorong boleh. Insya Allah. Apa di sini Pak desanya disebut? Oh, Jorong Pasaman Ninjau. Jurong itu desa. Jorong desa. Dusun. Dusun. Disebutnya kepala jurong. Kepala jurong. Kades ya kalau kita ya. Kalau kadesnya wali nagari. Oh, wali nagari kadesnya. Kadus apa kadus? Kepala dusun. Iya. Kalau kita kadus. Ada kades, ada kadus. Di sini kalau kades wali nagari. Iya. Masih banyak belajar kita bahasa-bahasa Sumatera Barat ini. Punya aturan sendiri. Iya. Demokrasi. Saya tadi Tapi memang orang Sumatera kantor ini, kantor nelpon. iya, Ada Habib Rizik. iya, Tinggalkan tuh Bib. iya. Tinggalkan tuh, pengen jumpa emang. Masya Allah. Memang dari dulu. Ya memang orang Sumatera ini menarik. Kalau urusan-urusan bencana begini mereka kompak. Karena kita sering turun ke daerah-daerah bencana dari mulai tsunami 2004 dulu, orang Sumatera tuh kompak, bukan hanya kompak, sabar, tegar, tabah. Ya, jadi semakin kuat kesabaran suatu bangsa, ujiannya memang lebih banyak. Sekarang antum bilang tadi mati lampu, ya kan, tidak ada sinyal. Itu kalau orang Jakarta yang kena 2 hari udah stres hidupnya. Orang Jakarta kalau 2 hari lampu mati, sinyal nggak ada, sementara mereka bergantung kepada itu. Orang di ibu kota nih kerjanya bergantung kepada listrik sama sinyal. Ini 2 nggak ada, wah bisa stres orang Jakarta itu semua. Bisa kena mental semua. Bukan naik lagi lompat. Iya, tapi kita lihat di sini macam kemarin di Tamiang. Bukan di Tamiang, di mana? Yang 2 minggu mati listrik, sinyal. Bener Maria sama di Biren. Biren. Dua pekan, 2 minggu tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Allah, 2 minggu bisa stres itu. Ada orang di sana luar biasa sama yang di sini. Alhamdulillah. Baik. Iya, silakan ibu-ibu kalau ada mau menyampaikan sesuatu silakan ibu. Boleh. Silakan. Kita mau Nggak apa-apa, silakan ibu. Situ aja nggak apa-apa. Itu aja udah. Itu aja udah. Ayo Muhammad, Nian dikit. Ibu-ibu mau bicara, madep ke sana. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan ibu. Lampu mati. Dan ini merupakan yang terbesar dari tanggal 27 yang sudah berulang ini. Nah, sampai saat ini kondisi di Nagari Maninjau ini ada 3 tempat pengungsian. Yang pertama ini di SMP 1,
kemudian yang kedua ada di Masjid Kubu Baru, kemudian yang ketiga ada di kantor kan di atas pasar Menerima Hijau. Jadi dari semua warga yang terdampak ini memang mereka butuh dukungan dari kita, dari kami, kemudian dari Habib juga pada saat ini mungkin kita butuh juga untuk semacam siraman rohani. Bagaimana kita menghadapi ujian yang kita hadapi saat ini dengan sama-sama menerima mungkin ujian ini, karena ini mungkin juga cobaan terhadap kita selaku masyarakat. Mungkin iman kita mungkin sudah mulai agak goyah. Ini mungkin yang perlu kita butuhkan saat ini. Cuman air bersih di sini masih agak kendala, Habib, karena di sini airnya air pump itu air dari kelok-kelok, dari kelok 44 yang dialirkan. Jadi kalau hari hujan airnya keruh. Jadi kalau harinya agak tidak hujan airnya baru agak bersih. Nah ini jadi agak bermasalah mungkin di sini. Kami sering turun ke tempat-tempat bencana di berbagai tempat, baik itu di Bali, di Palu, di Lombok, di Aceh. Itu pemulihan itu memerlukan waktu panjang. Kadang-kadang pemulihan suatu kondisi bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Tapi mudah-mudahan di sini dalam waktu yang singkat semua bisa pulih. Amin ya rabbal alamin. Terus ada satu problem yang tadi Ibu katakan, ini menarik nih, soal air, Bu, ya. Nah, coba saya minta teman-teman FV yang di Sumatera Barat dipelajari, apakah bisa di wilayah ini, apa betul ada nggak ada sumber air lain kecuali di sungai itu. Nah, kadang-kadang dulu kami kalau ada gempa, Bu, kadang-kadang sungai-sungai di bawah tanah itu alirnya berubah. Begitu. Kadang-kadang yang daerah biasanya airnya banyak jadi kering. Dulu di Jawa Barat pernah begitu. Jadi semua sumur satu desa kering. Ternyata saluran air di bawah tanah itu berubah karena ada pergerakan pergeseran bumi. Nah itu dulu kami bikin sumur. Kami bikin sumur bor untuk satu desa dan airnya berlimpah. Lalu kita buat pipa-pipa, kita kirimkan ke tempat-tempat penampungan air juga ke rumah-rumah. Nah, jadi maksud saya kalau itu bisa dilakukan, boleh dilakukan. Nah, sebab kalau nunggu sungainya bening kembali, takutnya itu akan memakan waktu lebih lama. Nah, jadi tolong itu dipelajari, Habib Muhammad, dari pusat maupun komodo kita. Kalau memang bisa ditangani itu, kita coba. Habib Muhammad, kita bikin macam dulu, kita bikin sumur-sumur air yang diperlukan masyarakat, sehingga kita tidak kekurangan air. Karena kan air vital, Bu, ya. Air bukan hanya untuk minum saja, air untuk kebersihan, untuk minum, untuk ibadah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Ibu, nanti kita akan pelajari bersama. Nah sekarang, tadi ada yang tidak kalah menariknya disampaikan oleh Kepala Jurong kita, soal memakmurkan masjid, soal bagaimana masyarakat yang kena mental ini kan perlu nasihat, perlu masukan. Ibu juga tadi menyampaikan, memang masyarakat dalam kondisi seperti ini perlu ada siraman rohani untuk mendorong mereka agar mereka tidak putus asa tapi melihat ke depan lebih penuh semangat, insya Allah. Baiklah, berkaitan dengan ini saya mengingatkan Ibu bahwa orang-orang beriman kalau terkena musibah, orang-orang beriman kalau terkena musibah dalam bentuk apapun musibah tersebut, saudara, maka itu merupakan ujian untuk mereka. Sekurangnya itu menjadi peringatan. Nah, jadi kita mesti husnuzon kepada Allah. Jangan langsung kita suudzon, wah ini azab, wah ini siksa. Nah, jangan. Memang, Bu, ya, musibah itu ada 3 bentuk. 1, musibah sebagai ujian. 2, musibah sebagai peringatan. 3, musibah sebagai azab, sebagai siksa. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana musibah yang ujian, mana musibah yang peringatan?
dan mana musibah yang siksa, yang azab dari Allah. Nah, cara membedakannya, kalau secara perorangan dulu Bu ya, kita bicara perorangan, kita belum bicara secara masyarakat, saudara. Secara perorangan, cara menilai suatu musibah itu tergantung orang yang kena musibah. Kalau yang kena musibah itu orang-orang mukmin, seperti para rasul, para nabi, para ulama yang soleh, para aulia, para wali, orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan kebaikan, maka bisa dipastikan musibah untuk mereka adalah ujian. Nah, kenapa kok mereka orang-orang mukmin seperti para rasul dan para nabi diuji juga? Saudara, justru orang semakin soleh, ujiannya semakin berat. Nah, ini ada hadisnya. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi SAW, asaddun nasi balaan al-anbiya, summa salihun, summal amsal fal amsal. Kata Nabi, manusia yang paling berat ujiannya, itu golongan pertama adalah para nabi. Yang kedua, orang-orang soleh. Ulama-ulama yang mengerjakan, yang mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah, para aulia, para wali, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian yang kedudukannya di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Artinya, makin tinggi kedudukan orang di sisi Allah, makin kuat iman dan takwa seseorang kepada Allah, maka musibahnya akan semakin kuat, semakin berat. Nah, jadi jangan kaget. Nah, kalau orang-orang yang beriman itu memang ujiannya berat. Nah, kemudian bagaimana kalau musibah itu merupakan peringatan? Nah, ini bagi orang-orang Islam yang secara umum baiklah orang Islam. Tapi kadang-kadang di antara mereka ada aja yang nggak baik. Nah, ada aja lah di antara mereka seperti tadi diceritakan, dicontohkan oleh kepala jurong, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, masih ada yang iri-irian, masih ada yang suka fitnah-fitnahan, nah, kadang-kadang sholatnya juga suka sekali-sekali ditinggal. Tapi secara umum mereka baik, orang muslim. Nah, kalau yang seperti ini dapat musibah, maka musibah itu adalah peringatan. Nah, kenapa mereka diberi peringatan oleh Allah? Karena Allah masih sayang kepada mereka. Allah sayang, Allah berikan peringatan. Untuk apa itu peringatan? Supaya yang bersangkutan insaf, sadar, kebaikannya terus ditingkatkan, kejelekannya di stop, jangan diulangi lagi. Nah, itu namanya peringatan. Nah, kalau ada yang nanya, apa sih manfaat peringatan semacam itu? Nabi mengatakan dalam hadis, saudara, di mana Nabi mengatakan, ma min musibatin, tidaklah sebuah musibah, tusibal muslima, menimpa seorang muslim, illa, melainkan kafarallahu biha, Allah akan ampuni orang tersebut daripada musibahnya tadi, saudara, lewat musibahnya tadi, daripada segala kesalahannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan hatta syauka yushakuha. Bahkan kalau ada seorang muslim ketusuk duri, cuman ketusuk duri sedikit sakitnya saudara, seperti digigit semut, itu sudah bisa menghapus dia punya dosa. Masya Allah. Jadi artinya kalau peringatan pun, yuk kita insafi, kita sadar diri, kita perbaiki, maka musibah yang kita dapat bisa menghapus semua dosa kita, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin musibah yang menimpa di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini ujian, sekurangnya kalau bukan ujian, peringatan. Lalu yang ketiga, kapan musibah itu menjadi siksa, menjadi azab, saudara? Nah, musibah itu menjadi azab yang menimpa seseorang kalau orang itu nggak ada kebaikan dalam dirinya. Memang seumur hidupnya ya sudah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Apa kata seumur hidupnya pagi, siang, sore, malam berdusta, membohong, berjudi, berzina, sudah nggak ada kebaikannya udah. Atau orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari Nabi, atau orang-orang yang menghina-hina, memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok daripada agama, saudara. Orang-orang semacam ini kalau mendapat musibah, musibah itu adalah siksa.
azab. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya dari tadi saya katakan husnudzonlah kepada Allah. Jadi ada satu hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi. Saya sesuai dengan dugaan prasangka hambaku. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka dugaan hambaku. Maksudnya Pak, Bu, kalau ada hamba Allah yang berprasangka baik, oh Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, oh ini musibah, Allah berikan bagai ujian buat kita, oh supaya kita menyadari, kita husnuzon. Oh nanti setelah musibah ini Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Nah kalau itu kita punya prasangka kepada Allah, Allah akan ganti dengan kebahagiaannya. Nah, jangan sekali-kali suudzon. Nah, jangan sekali-sekali berburuk sangka, saudara. Wah, ini kalau begini Allah udah murka, Allah udah nggak mau tahu lagi dengan kita. Wah, ini Allah akan hancurkan kita. Ini pokoknya macam-macam, saudara. Nah, ini kalau yang begini bahaya. Nah, kalau kita udah suudzon kepada Allah, nanti Allah kirim lagi itu bencana ya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu ahsinu dzannakum billah. Ayo wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, perbaikilah prasangka dan dugaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ibu, Bapak semua di sini saya ingin mengajak nggak usah khawatir. Saya yakin kok. Dari kemarin saya keliling di Aceh, di Sumatera Utara, saya yakin ini yang menimpa saudara-saudara kita lewat bencana yang terjadi belakangan ini adalah ujian. Nah, atau sekurang-kurangnya peringatan. Insya Allah ini bukan azab, bukan siksa. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau ini ujian ataupun ini peringatan. Terima dengan sabar, terima dengan rela, terima dengan apa adanya, dan serahkan urusan kita kepada Allah. Insya Allah, satu, dosa kita dihapus. Dua, lirafid darajat, kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerugian kita akan Allah ganti. Wah, kalau udah Allah yang ganti, saudara, udah luar biasa. Nggak ada tuh, nggak ada yang ganti-ganti dari manusia, nggak ada yang lebih hebat daripada ganti yang datang dari Allah. Nah itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini seperti ini, saudara, bukan sekedar untuk Habib ini cuma menghibur aja nih. Habib cuma nyenengin hati, bukan. Apa yang saya sampaikan barusan, saudara, itu adalah arahan dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar untuk menghibur hati, tapi untuk menguatkan iman, menguatkan akidah, dan untuk memberikan support supaya kita tidak putus asa. Insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah di sini ada Habib Muhammad bin Hadi, coba maju ke depan. Saya ingin ajak semua di sini membaca satu untayan syair qasidah. Saudara, ini sangat bagus sekali kalau dibaca pada saat kita mendapat musibah. Saya berkali-kali keluar masuk penjara. Sebelum masuk penjara kadang-kadang orang lihat, wah ini menakutkan nih, nanti di sana ada ini, nanti di sana ada itu, nanti kita hidup menderita, bla bla bla, pokoknya mengkhawatirkan. Nah setiap saya di penjara dimanapun, saudara, nah selalu saya sempatkan diri untuk baca ini. Qul ya azim, saudara, artinya qul ya azim, qul ya azim, katakanlah oleh kamu sekalian, ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, engkau ya Allah azim, engkau maha agung. God hammana, telah menimpa kami, hammun azim, satu musibah yang besar yang mengakibatkan kerisauan, kegalauan, kekhawatiran yang luar biasa ya Allah. Nah kemudian kita katakan lagi, wa kullu hammin, dan setiap kegalauan, kerisauan yang menimpa kami ya Allah, hammana, kullu hammin hammana, yang menimpa kami ya Allah, yahun, niscaya akan menjadi ringan, menjadi mudah, bismika ya azim,
dengan namamu ya azim, wahai yang maha agung. Jadi di sini kita bertawassul kepada Allah dengan nama Allah, saudara. Nah, jadi kita tahu Allah itu azim, Allah itu maha besar, maha kuasa. Allah bisa mengganti kerugian kita kapan saja. Sebagaimana Allah bisa mendatangkan bencana kapan saja tanpa kita bisa bendung, Allah juga bisa menggantinya kapan saja, saudara, tanpa kita duga. Nah, begitu saya mau ajak semua sama-sama kita bacakan ini, ikuti saja, nanti dipimpin oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Silakan, kemarian sedikit, ininya takut tak nyampe. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنو باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا عظيم وكلها من همنا يا هنو باسمك يا عظيم يا ربنا بصورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة يا ربنا بصورة الفاتحة وبالرجال رجال صالحة اجعل أمورنا ناجحة نهل وكن كل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنو باسمك يا عظيم يا ربنا بصورة البقرة وبالرجال رجال العشرة يا ربنا بصورة البقرة وبالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نهل وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا وباسمك
باسمك يا عظيم يا ربنا بصورة المائدة وبالرجال رجال السجدة يا ربنا بصورة المائدة وبالرجال رجال السجدة اجعل أمورنا فائدة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنوبس Ya Rabbana barik. يا عظيم يا ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا يا ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنوب باسمك يا عظيم. Bapak Ibu, dulu kalau saya masuk ke penjara, ini sering saya baca. Dalam kesendirian saya baca, ternyata penjaranya berubah. Saudara, saya nggak merasa di penjara. Dalam penjara saya bisa buka pengajian, dalam penjara saya buat perpustakaan, dalam penjara saya bikin kelas-kelas, kelas untuk yang belum bisa baca Quran, kelas yang sudah bisa baca Quran, kelas yang ada mantan-mantan santri yang dulunya pernah masuk pesantren, tahu-tahu salah jalan, berdosa dia masuk penjara. Saudara, kita ajak lagi mematangkan untuk baca kitabnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam penjara kayak pesantren. Yang tadinya di penjara, saudara, memang penjara itu AC nggak ada, kipas angin nggak ada. Banyak orang udah telanjang badan, cuma pakai celana pendek aja, saudara. Tapi begitu mereka kita bawa ke masjid, kemudian mereka ngaji, saudara semua. Akhirnya pakai kain, pakai baju koko, pakai baju panjang semacam ini. Nah, sampai kalapasnya bilang, Habib, nih kok penjara jadi pesantren? Saudara, ya memang itu perjuangan kita. Dimanapun kita berada, ya kita dakwah. Dimanapun kita berada, ya kita berjuang. Dimanapun kita berada, saudara, tetap tidak memutus kita untuk melakukan perbuatan baik, saudara. Nah, jadi sekali lagi itu pengalaman. Akhirnya saya di dalam penjara tuh ya kayak nggak di penjara, aman-aman aja, saudara. Nah, terus ada yang nanya, tapi Habib, di penjara itu kan ada pembunuh, ada pemerkosa, ada penjahat-penjahat, saudara.
Nah, itu hukum dalam penjara, Bapak Ibu. Siapa yang punya pasukan banyak, dia jadi jagoan, dan dia yang megang itu penjara semua. Nah, sementara dalam penjara, waktu saya 2000, awal 2000-an di penjara di Salemba. Nah, itu yang ikut ngaji, saudara yang ikut sholat jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari yang semula sholat berjamaah 5 orang, jadi 1000 orang. Nah, begitu ngelihat sekarang jamaah ada 1000, semua ngaji, semua ke masjid, nggak ada preman yang berani ganggu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berdakwah dekat kepada Allah, dimanapun kita berada, kita tetap bisa berdakwah. Nah, saya nggak pernah tinggalkan ini ya, syair-syair begini yang isinya doa, yang isinya mengagungkan Allah. Saya nggak pernah tinggalkan. Di samping kita baca Quran, kita baca zikir, baca ratib, baca wirid, tapi perlu, saudara, baca juga doa-doa yang pernah diamalkan oleh para ulama. Nah, begitu juga saya anjurkan di sini. Pertama, jangan lagi ada di antara kita yang tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian, jangan lagi ada di antara kita, saudara, yang seenaknya melakukan dosa. Yuk kita dekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam keadaan bencana begini, banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir dahsyat itu. Itu zikir luar biasa itu. Nabi dan para sahabatnya dikepung, diserbu, mau dihancurkan Madinah. Zikirnya ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah kasih menang, saudara. Allah kasih menang, saudara. Dan Allah jaga itu Madinah. Sehingga orang kafir nggak bisa masuk untuk menghancurkannya. Padahal pasukan orang kafir ketika itu berlipat ganda. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak-banyak baca, itu obat mental. Jadi kalau ada yang terkena mental, baca hasbunallah, insya Allah mentalnya akan baik. Yang tadinya sudah mulai hampir putus asa, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia akan bangkit kembali, punya semangat hidup kembali, insya Allah. Di samping ada zikir-zikir yang lain, yang standar yang memang Nabi sampaikan. Tapi jangan lupa, ada yang tidak kalah pentingnya. Zikir yang paling hebat di tempat bencana adalah istighfar. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala yaitu akan mengampuni dosa kita dan mengganti segala apa yang hilang dari kita akibat bencana ini. Mudah-mudahan kepala jorongnya Allah selalu jaga, masyarakatnya semua di sini juga Allah berkahi, ibu-ibu yang dari puskesmas, mudah-mudahan ibu-ibu dari puskesmas kerja di puskesmas, jihad juga itu. Jihad memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan semuanya akan Allah gantikan. Baiklah, yuk kita baca suratul Fatihah. Bibarkati suratul Fatihah, mudah-mudahan dari bencana ini, saudara, yang bisa kita dapatkan hikmahnya, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Kesalahan kita dimaafkan. Mudah-mudahan ke depan ini penyakit kita disembuhkan. Kesulitan kita dimudahkan. Kesempitan kita dilapangkan, saudara. Rumah tangga kita diharmoniskan. Anak keturunan kita insya Allah dijadikan keturunan yang solehin dan solehat. Penyakit kita semua disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan di tempat ini maupun lainnya, di tempat umat Islam, tidak lagi Allah kirim bencana yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kesuburan, dengan keamanan, dengan kenyamanan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu, Bapak, dari saya cukup sekian. Di sini ada komodo kita, yaitu imam daripada FPI Sumatera Barat. Kita minta beliau juga pimpinan pondok pesantren, guru, saudara dakwah keliling di Sumatera Barat ini, masya Allah masih muda, ilmu luas, saudara. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada beliau, kepada Tuan Guru kita, Buya muda kita untuk memimpin doanya. Falyatafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنزم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ببقرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد ومهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمه إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Kan acara sampai menutupnya. Terima kasih. Jadi kita sedikit tadi mungkin katanya kalau logistik itu sudah cukup memenuhi, alhamdulillah. Tapi ini mungkin sedikit dari kita, terutama dari keluarga besar FPI Sumatera Barat, akan menitipkan bantuan secara simbolis akan diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Sunnah Islam Habib Muhammad Alatos kepada Kepala simbolik Kepala Jawa. Dan juga nanti kita akan mencari informasi soal sumur bor. Tapi dalam menyikapi masa ini, pengalaman kita di Aceh di beberapa tempat, kita biasanya beli air pakai mobil-mobil tangki yang datang kemudian mendistribusikan air. Nah itu mungkin nanti kita akan untuk sementara sampai mencari sumur bor, termasuk sampai selesainya tadi masalah pipa yang sudah diadakan. Insya Allah kita akan menyegerakan agar DPD Sumbar atensi terhadap tersebut. Nanti DPP akan kemudian memonitoring proses tersebut karena kebutuhan air kan itu day to day, di setiap hari harus mendapatkan. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini mulai besok mengambat lusa itu sudah distribusi air lewat mobil-mobil tangki air juga nanti insya Allah akan didistribusikan insya Allah. Ya. Begitu juga tempat-tempat fasilitas umum. Bisa dibuat sumur bor Ibu? Ya itu mungkin bisa ya. Salah satu titik boleh itu. Ya. Nanti Kepala Jorong dari lain yang boleh kita bangun sumur airnya. Tapi sebelum sumur air jadi kita kirim air tangki dulu ya untuk kebutuhan masyarakat. Silakan. Ya. Iya, pokoknya nanti puskesmas perlu air bersih segimana sampaikan aja. Satu, kita bisa kirim air mineral untuk perawatan kesehatan. Dua, kita bisa kirim air bersih, tangki untuk kebutuhan masyarakat. Tiga, kita bisa bikin sumur bor. Nah, jadi kalau sumur bor kan perlu waktu nih. Nah, sementara sumur belum ada, air tadi akan disuplai dulu. Nanti Ibu komunikasi ya sama Kepala Jorongnya juga sama pimpinan FPI yang ada di sini. Insya Allah. Silakan. Ini simbolik aja Bu. Nah, kita masih ada beras-beras yang lainnya. Simbolik aja. Ya. Bismillah.